Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang project 8 yaitu ARC. Setelah di project-project sebelumnya kita mendapatkan lokasi yaitu di project 6, ya kan? Kalian tahu lokasi perusahaan kalian tuh di kota mana. Kemudian juga kalian sudah dapat ukuran dan letak khusus untuk lantai produksi yaitu ukuran mesin, ukuran letaknya mesin tuh ada di mana aja, urutannya seperti apa. Sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang di project 8 ini kita mau membuat layout atau desain perusahaan kalian sendiri yang isinya adalah bisa kalian download di ULS Project 8. Di sini ada lantai produksi, ada gudang bahan baku, gudang produk jadi, bla 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 sampai kantin, dan ini ada space kosong kalian harus penuhi ya. Boleh diisi terserah. Misal kalian mau tambahkan musola, generator, janitor, terus kalian mau tambahkan ada limbah, tentang limbah, lokasi limbah, limbah padat, limbah cair, terserah kalian mau tambahkan apa aja. Atau di luar yang tadi aku sebutkan juga enggak apa-apa, kalian mau ngisikan di yang sisa di bawah ini, pokoknya harus full ya. Nah, setelah itu yang kalian lakukan adalah mengisi space kosong ini, diisi ARC-nya. Ini ada di materi week 3 relationship chart. Kalian isi berdasarkan A, E, I, O, U, X, berdasarkan harus dekat sama harus jauhnya seperti apa. Nah, jadi di step 1 project 8 ini kalian harus memenuhi list ARC tadi yang biru-biru. Pikirkan jauh atau dekatnya. Misalnya lantai produksi dengan kantor. Lantai produksi dengan kantor, oh harus jauh, kenapa? Karena harus ada space untuk ada truk loading barang, misal kayak gitu. Terus generator dengan kantor harus jauh juga, kenapa? Oh karena generator tuh berisik, nanti ganggu orang-orang di kantor. Tapi tentang lantai produksi dengan generator ternyata harus dekat, kenapa? Ya karena itu diperlukan, makanya harus dekat. Nah, kedekatan dan kejauhan ini berdasarkan AIOUX ini yang kalian isikan di ARC yang ini. Misalkan box yang ini itu adalah untuk mengisi hubungan antara lantai produksi dan gudang bahan baku. Box yang ini antara gudang bahan baku dengan gudang produksi jadi, kayak gitu. Paham ya cara ngisinya? Nah, kalau box yang ini berarti antara apa? Parkiran dengan loker, kayak gitu ya. Box yang ini berarti antara kantor dengan pos satpam. Seperti itu, teman-teman. Jadi dari ini ditarik garis ke sini dan ditarik garis ke sini. Oke, paham ya cara ngisinya? Nah, luas tanah yang kalian dapatkan dari project 6 itu harus cukup untuk memenuhi semua hal yang ada di ARC ini. Harus cukup. Kalau misalnya nggak cukup, kalian boleh turun ke LM yang kedua. Jadi kan kalian alasannya kalian milih daerah itu kan karena LM-nya tertinggi. Ya, kalian boleh turun ke LM yang kedua untuk memilih lokasi yang misalkan lebih besar. Tapi harus kasih alasan ya. Kenapa kok akhirnya kalian nggak milih lokasi dengan LM terbesar? Alasannya adalah karena lokasinya nggak cukup besarnya, seperti itu. Step 2 adalah kalian gambar layout, kasih ukuran, kasih kayak seperti kalian main Sims gitu loh. Jadi kalian gambar kotak-kotak, kotak di sini, kotak di situ, harus ada ukurannya. Pakai apa? Boleh pakai Visio, tapi Visio cuma bisa 2D. Kalau mau 3D pakai 5D Planner, ini website bisa kalian bikin atau kalian download, ya enggak apa-apa. Pokoknya kalian bikin semua persis kayak main Sims. Nah, gambar layout yang digambar apa aja? Itu adalah gambar untuk tiap ruang dan keseluruhan. Jadi kalian gambar layout khusus untuk lantai produksi itu seperti apa, beserta mesin-mesin di dalamnya. Terus misal untuk kantor, kalian gambar layoutnya di dalamnya itu ada kursinya kah, ada mejanya, ada komputer. Itu kalian gambar satu persatu untuk setiap ruangan yang ada di sini. Dan akhirnya kalian juga bikin untuk keseluruhan. Jadi ada kotak besar, terus misalkan di sebelah sini kantor, di sebelah sini ada pabrik, di sebelah sini gudang bahan baku. Kalian gambar secara keseluruhan seperti itu ya. Ini ada step 2. Nah, gimana caranya gambar layout? Di sini ada acuannya, yaitu lihat di modul halaman 23 sampai 26. Di sini sudah lengkap ya. Info-info ini semuanya sudah ada di modul. Seperti pintu buka ke arah mana, kapasitas mobil dan motor untuk parkiran ini. Boleh lebih, misalkan harusnya kapasitasnya untuk 10 mobil. Terus kalian mau bikin buat 20, ya enggak apa-apa. Pokoknya jangan kurang dari 10 karena kapasitas harusnya 10. Berdasarkan apa ngitungnya? Ya lihat di modul. Terus untuk truk large car, kita harus pikirkan manuver truknya.
karena waktu dia loading barang itu nggak boleh sampai nutupin jalan sehingga mobil nggak bisa lewat, karena kan truk tuh gede toh, jadi waktu dia belok kanan belok kiri, nah itu harus dipikirkan space-nya cukup atau enggak. Dan waktu dia parkir, apakah dia bakalan nutupin jalan mobil lain apa enggak. Terus parkiran jalan itu harus diperhitungkan mobilnya lewat mana, jangan sampai cross, jangan sampai tabrakan gitu loh, jadi harus pikirin jalurnya. Terus ada pintu masuk dan pintu keluar, mau jadi satu pintunya boleh, misal kalian pikir pertimbangannya adalah supaya nggak banyak karyawan yang jaga pintu, jadi pintunya satu aja wes, pintu keluar dan pintu masuk. Tapi kalau kalian berpikir jangan wes, nanti kalau pintu keluar pintu masuknya jadi satu, nanti buat keluar masuknya bakal ada tabrakan, ya udah aku bikin dua, itu terserah kalian, pokok kasih alasan. Terus letak limbah harus disembunyiin supaya nggak dilihat tamu. Jadi misalnya ada tamu dari pabrik atau perusahaan lain itu datang, ternyata limbah kalian di depan, kan bikin malu toh, kan itu hal yang buruk toh yang harus disembunyikan, yang harus diletakkan di belakang. Nah itu kalian kasih alasan kenapa kok limbah letaknya di sini, kenapa kok limbah letaknya nggak di dekat kantor atau dekat pos satpam depan gitu. Terus gambar rak juga di gudang. Nah rak ini harus cukup untuk simpan produk dalam beberapa bulan, itu kalian kira-kira sendiri aja ya. Terus kalian mau bikin 2 lantai atau 1 lantai bebas, tapi kasih alasan. Kenapa kalian bikin misal kantornya 2 lantai kah, atau lantai produksi 1 lantai aja wes, soalnya takut mesin-mesin tuh takut sesuatu terjadi kalau lantainya 2 kayak gitu. Selain itu kalian juga lihat materi personal requirement ya, untuk jumlah toilet, jumlah kantin, ukuran parkiran, ukuran gedung, pakai perhitungan Tompkins. Nah ini pakai apa kita tahu jumlah kantin, jumlah parkiran tuh gimana caranya? Itu butuh jumlah karyawan, makanya kalian bikinlah struktur perusahaan kalian dalam bentuk tabel. Misalnya CEO mau berapa jumlahnya, ya 1 aja. Terus misal operator mau 100 atau mau kecil-kecil aja 50, itu ya terserah kalian, jadi kalian yang atur semuanya. Tapi perhatikan juga di Project 10 ada perhitungan HPP. Jadi makin luas perusahaan kalian, makin banyak orangnya, itu makin tinggi biayanya. Kalau kalian mau bilang ya nggak apa-apa tinggi biayanya, kan produksinya juga banyak, yaitu it's okay. Pokoknya semua yang kalian tuliskan itu terserah kalian, tapi harus ada alasannya. Yang dikumpulkan adalah 1 file Word saja, yaitu isinya yaitu penjelasan ARC, ARC-nya dicantumkan yang biru-biru tadi segitiga besar itu dicantumkan ARC-nya, gambarnya sudah lengkap dengan AEIOUX. Kemudian penjelasan, misal kantor dengan ini kenapa kok dekat, kenapa kok kantor dengan pabrik harus jauh, kenapa kok pabrik dengan generator harus dekat, itu kalian jelaskan. Jelaskan jumlah ruangan, kenapa kok toiletnya ada sekian di kantor, kenapa kok toilet di pabrik ada sekian, itu jelaskan berdasarkan perhitungan yang kalian lakukan, serta ukurannya harus detail ya. Terus layout tiap ruangan itu juga dikumpulkan dalam bentuk Word, jadi di capture atau di screenshot. Kumpulkannya kapan? Kamis 7 Mei 2020 2359 di ULS. Ini perlu kalian perhatikan untuk prepare. Kita sudah mau di akhir-akhir project nih, kan kita sampai project 10 aja, sekarang udah masuk 8. Nah kalian harus siapkan project-project sebelumnya. Bagi kalian yang merasa misal kayak mesinnya masih 4 seharusnya padahal 6, nah itu harus diperbaiki. Terus kayak kalau jumlah mesinnya di project 2 beda banget sama kelompok lain, ya kalian boleh cocok-cocokin. Mesin circleku ada berapa, mesin rasku ada berapa, kalau itu jumlahnya beda banget, misal kelompok lain 20-an, ternyata kalian 50-an, wah kan gede banget tuh itu harus direvisi. Jadi direvisi project-project sebelumnya, OPC juga, ya pokoknya mulai dari project 1 diperbaiki yang baik, dilengkapi dengan satuan, penting banget ya ini satuan biar kalian nggak menimbulkan kesalahan-kesalahan kecil waktu presentasi nanti. Kemudian juga beri judul yang benar di laporan besar kalian nanti. Misal waktu project 7 itu bukan lingo judulnya, tapi facility layout. Pokok semua project itu pasti berasal dari materi TLF. Jadi kalian banding-bandingin sendiri, project 1 ini judulnya apa, project 2 judulnya apa, itu sesuai sama materi di ULS kayak gitu. Persiapkan baik-baik laporannya, jangan sampai ada yang miss karena ini adalah project akhir kalian di mata kuliah TLF. Oke, sekian dan terima kasih.